Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Way Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue pengen ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di masyarakat ataupun di internet. Dan ini sifatnya opini pribadi gue, menurut subjektivitas gue dan menurut apa-apa yang gue yakini. Jadi ini pendapat gue pure pribadi mengenai hal tersebut. Dan untuk pembahasan kali ini gue pengen ngebahas tentang hal yang cukup ramai juga dibicarakan di mana-mana, yaitu kenaikan gaji DPR sebesar 50 juta rupiah. Dan gue pengen bahas itu mengenai apa-apa yang gue yakini dan apa-apa yang gue pahami sejauh ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Dan kali ini gue pengen ngejelasin sedikit. Sebenarnya tuh 50 juta gaji DPR itu atau tunjangannya itu sebenarnya bukan kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan. 50 juta itu adalah tambahan tunjangan yang mana mereka sudah nggak menepati rumah dinasnya, yang mana rumah dinasnya DPR tuh jadi punya rumah dinas DPR itu nggak mereka pakai, alasannya karena rumah dinas itu sudah nggak layak pakai, dan akhirnya rumah dinasnya dikasih ke negara, dibalikin ke negara, dan DPR dapat kompensasi sebesar 50 juta per bulan sebagai ganti dari rumah dinas yang nggak mereka pakai. Jadi ceritanya gitu, jadi itu bukan semata-mata karena kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan, tapi fasilitas yang berupa rumah diganti jadi uang sebesar 50 juta per bulan. Yang menurut gua kalau dilihat dari segi rumah dinas yang tidak layak pakai, gua sih jujur belum pernah ngeliat rumah dinas DPR ataupun rumah negara yang diberikan kepada mereka. Tapi gua ngerasa agak aneh sih menurut gue. Diyakini bahwa rumah tersebut sudah dibangun sejak 1988, yang mana mungkin belum direnovasi atau belum diperbarui atau gimana, gue sih kurang begitu paham. Atau mungkin diada-adakan biar dapat uang tambahan sih, gue nggak tahu. Yang mana gue sih yakin DPR sih nggak tinggal di rumah DPR, tapi tinggal di rumahnya masing-masing sih. Menurut yang gue yakini, tapi gue nggak tahu sampai sejauh ini. Dan kalau ngomongin soal uangnya, nominalnya sebesar 50 juta per bulan, menurutku gede banget bro. 50 juta per bulan buat buat sewa rumah 50 juta per bulan di Jakarta. Gede banget bro. Kos-kosan teman gue aja 1.500.000 anjir. Ini 50 juta per bulan. Yang mana kalau dihitung-hitung adalah sekitar 33 jutaan per hari. Kalau dihitung hari kerjanya, 33 jutaan per hari. Yang mana dengan uang 3 juta per hari, lu bisa sewa hotel bintang 5 di sekitaran Senayan dan Sudirman. Jadi lu mau tinggal di hotel sepanjang tahun gitu, lu mau tinggal di hotel 50 juta per bulan. Menurut gue terlalu banyak sih, menurut gue. Dan masyarakat juga mengiyakan karena 50 juta banyak banget 50 juta. Sebenarnya isu ini tuh bukan isu yang baru. Kebijakan ini sebenarnya sudah terjadi sejak September 2024, bukan baru-baru ini, dan sudah mulai berjalan sejak Januari 2025 atau sejak awal tahun. Tapi ramainya tuh di sekitaran Agustusan atau akhir-akhir Agustus ini. Kenapa? Yang menurut yang gue pantau adalah yang pertama karena sebelumnya ada statement Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa dosen atau guru adalah beban negara, yang mana menimbulkan kontra. Masyarakat akhirnya nge-spill gaji-gaji DPR, nge-spill gaji-gaji menteri, dibandingin dengan gaji-gaji guru honorer, dosen, ataupun guru-guru yang di pelosok yang memang gajinya nggak seberapa. Terus karena mungkin momen kemerdekaan juga pada nge-spill kemewahan anggota DPR sama rakyat yang masih dalam tanda kutip susah, jadi akhirnya ke-spill lah ada tunjangan 50 juta, dan akhirnya mungkin berita-berita meng-headline kenaikan gaji 50 juta, tapi sebenarnya bukan kenaikan semata-mata kenaikan. Tapi sih memang bisa dibilang kenaikan sih, karena kan dapat tambahan ya. I don't know, gitulah kurang lebih. Dan menurut gue, kalau dilihat-lihat ya, gue tadi habis baca berita bahwa DPR kita ya, maksudnya DPR Indonesia gitu. DPR tuh gajinya ternyata 16 kali lipat daripada gaji-gaji rata-rata masyarakat Indonesia, bro. Gaji DPR tuh ya dengan tunjangan rumah kurang lebih tuh bisa dibilang dapat 100 jutaan something kurang lebih. Yang mana itu 16 kali lipat lebih gede daripada masyarakatnya. Gila banget. Pas gue bandingin sama negara-negara di Asia Tenggara atau sekitaran-sekitaran kita, ternyata gajinya nggak sebegitu banyak. Maksudnya
kenaikan dari gaji masyarakat sama gaji di anggota dewannya tuh gak jomplang banget. Indonesia kan 16 kali lipat ya. Kalau mereka bisa mungkin 2-3 kali lipat dan nggak begitu jauh banget. Ini tuh jomplangnya jauh banget. Dengan gaji sebesar ini, dengan kemewahan semewah ini, gue pengen coba kasih opini gue, apakah mereka layak mendapatkan gaji sebesar ini dan tunjangan sebanyak ini. Harusnya kan ya, ketika lo dapat gaji yang besar, gaji yang gede, tanggung jawab lo juga besar, tanggung jawab lo juga gede. Yang mana gue mencoba ngebahas apakah DPR layak dapat gaji 100 jutaan something, kurang lebih, ini gaji rata-ratanya ya, mungkin belum tunjangan harian dan lain-lain, 100 juta per bulan dengan kinerjanya. Coba kita bahas, DPR itu sebenarnya di sini punya 3 fungsi. Ini yang gue pahami aja ya, mungkin kalau gue salah lo bisa koreksi gue. Yang pertama ada fungsi legislatif, yaitu di mana DPR itu dia nyusun undang-undang atau bikin peraturan. Yang kedua ada fungsi anggaran. DPR di sini berfungsi buat bikin anggaran, yaitu APBD dan APBN. Yang ketiga, DPR ini punya fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pemerintah, mengawasi program-program pemerintah, biar nggak semena-mena dan masih dalam trajektori dan masih pro terhadap rakyat. Yang mana 3 fungsi atau 3 job desk DPR ini harus terpenuhi dan harus sangat-sangat baik untuk mendapatkan gaji senilai 100 jutaan lebih dalam sebulan, atau dengan semua fasilitas mewah yang didapatkan oleh anggota DPR. Dan gue coba mau bahas dari seginya masing-masing. Yang pertama dari segi legislatif, yang gue ketahui aja, untuk sekarang tuh target di tahun 2025 RUU yang masuk ke prolegnas ditargetin itu ada sekitar 42 atau 42 kalau nggak salah. Kalau gue salah tolong koreksi. Dan yang baru disahkan, dari bulan Januari sampai bulan Agustus aja baru 1. Dari 42 nih, jadi DPR tuh punya rancangan undang-undang yang akan disahkan lah, masuk ke prolegnas. Yang mana ada 42 kurang lebih, yang mana dari 42 ini yang jadi cuma 1, kalau nggak salah, yaitu RUU TNI yang disahkan. 42 lainnya atau 41 lainnya masih mangkrak, gua nggak tahu kejelasan gimana, belum ada update lagi. Jadi kalau gua ngelihat dari segi legislatif, yang mana secara kuantitasnya ini juga nggak di-push atau nggak banyak, dan secara kualitas, yaitu undang-undang RUU TNI juga punya polemik, banyak masyarakat yang kontra, banyak masyarakat yang nggak setuju, dan bukan undang-undang yang berkualitas. Jadi kalau secara kuantitas dan kualitas menurut gue belum tercapai threshold-nya, atau belum KKM lah kalau secara nilai. Ini menurut pandangan gue dan menurut apa yang gue yakin ya. Yang kedua dari segi anggaran, gue ngerasa DPR yang gue pahami sampai sekarang nggak ada hal-hal yang misalkan pemerintah punya isu atau punya program yang uangnya kebanyakan atau uangnya ngelirnya nggak jelas, terus DPR bersuara terus nggak mau approve atau apa, kayaknya nggak ada. Jadi ya sekedar masuk aja, nggak ada kontrol yang menurut gue oke, nggak ada hal-hal yang menurut gue perlu di cut off dan segala macam. Jadi menurut gue dari segi anggaran kayaknya agak so-so aja lah ya. Gue juga nggak bisa menilai secara detail, tapi menurut gue agak so-so aja. Dan kalau dari segi pengawasan, harusnya DPR punya fungsi sebagai mengawasi pemerintah, program-programnya, isu-isunya, dan hal-hal yang dilakukan pemerintah. Sejauh ini yang gue pahami dan yang gue ketahui adalah kayaknya tidak terlalu ada pengawasan. Contohnya kayak RUU TNI, terus undang-undang tentang dana antara, BUMN, kayaknya kalau program pemerintah punya program dan masuk membuat undang-undang, masuk ke DPR, kayaknya tinggal approve aja, nggak ada pengawasan yang lebih ekstra. Jadi menurut gue dengan gaji segitu 100 jutaan per bulan harusnya nggak pas. Gue rela misalkan gaji DPR adalah 200 juta, mungkin 300 juta, tapi kerjanya bener, terus memang mencari aspirasi rakyat, menyerap aspirasi rakyat, menyampaikan, terus fungsinya dijalankan dengan baik, gue rela banget. Tapi 100 juta per bulan dengan kinerja seperti itu, dengan orang-orangnya yang arogan. Kemarin Uya Kuya, gue lihat sih kemarin Uya Kuya di berita, kenapa kemarin joget-joget? Dia kan si artis.
Gila lu. Maksud gua lu seenggaknya kalau lu jadi anggota dewan, lu bisa ngomong dengan bagus lah. Lu punya PR, lu bisa nyampein ke masyarakat dengan bagus. Jangan cuma mentang-mentang lu artis, lu bilang gua artis lah, gua artis. Apa coba? Aneh bener anjir. Menurut gua sih hal begitu yang agak aneh ya. Lu kayak terkesan arogan, lu kayak terkesan tidak empati terhadap masyarakat. Gue sih ngeliatnya aneh gitu. Dan gajinya besar, kerjanya juga, I don't know, dari tadi yang gue bahas sih, gue nggak ngeliat hal yang bagus. Jadi gue ngerasa nggak layak dapat, dan gue merasa nggak layak dapat gaji sebesar itu. Dan di sini gue pengen ngebahas juga tentang list. Jadi gue abis dapat list gaji DPR itu apa aja. Gue dapat dari sumbernya dari Tempo, dan gue pengen coba jelasin kepada kalian. Gue pengen ceritain gajinya apa aja. Langsung aja, gue coba buka dulu. Jadi di sini gaji ya, rincian penghasilan. Yang pertama ada gaji pokok, ntar gue kasih di sini gambarnya biar lu bisa baca juga. Yang pertama ada gaji pokok senilai 4.200.000. Sama kayak gaji pokok gue, akhirnya gue sama kayak DPR. Tunjangan istri dan suami 420.000, oke lah. Tunjangan anak 168.000, masih oke. Uang sidang per paket, ada dong uang sidang per paket, maksudnya ketika dia rapat dapat duit, I don't know, 2 juta. Gue nggak begitu paham. Tunjangan jabatan 9.700.000. Jir, gede banget tunjangan jabatannya. Tunjangan beras per jiwa 30.000, 90 perak. Aneh. Ada tunjangan beras coy, 30.000. Tunjangan PPh pasal 21, 2699. Jir, PPh 21-nya mereka dibayarin negara, jir. PPh 21 gue bayar sendiri. Sedih gue. Anjir, PPh-nya dibayarin negara, ternyata dapat tunjangan. Tunjangan lain-lain. Tunjangan kehormatan 5.580.000. Anjir. Hormat DPR 5.500.000. Tunjangan kehormatan. Aneh gak sih? Tunjangan komunikasi 15 juta. Tunjangan komunikasi 15 juta. Paket internet gue aja sebulan 350.000, anjir. Pulsa, gue sih jarang nelfon orang sih ya. Pulsa anggaplah pulsa sekitar mungkin 50.000, jadi kurang lebih 400.000 sampai 500.000. Di 15 juta, anjir. Lu pakai internet apa nih, anjir? I don't know, ini nggak masuk akal menurut gue. Tunjangan peningkatan fungsi 3750. Peningkatan fungsi, what the fuck? Apa nih, gue nggak ngerti juga. Bantuan listrik dan telepon lah. Ini ada tunjangan listrik dan telepon, tapi ada tunjangan komunikasi. Gue nggak tahu ya maksudnya komunikasi itu apa. Apakah komunikasi kepada masyarakat, menyerap aspirasi? I don't know. Tapi di sini ada juga biaya listrik dan telepon. Harusnya sih nggak tahu lah. Asisten anggota. Oh, jadi DPR tuh punya aspri lagi. Punya asisten pribadi, betul, punya asisten pribadi yang mungkin bantuin dia kali ya. 2.500.000, 2.250 malah asisten anggotanya. Ini dia, tunjangan rumah. Tunjangan rumah 50 juta. Jadi totalnya ada 104 juta sekian. Gede banget. Emang gedenya di tunjangan rumahnya sih ya. Dan ini kayaknya ya belum termasuk di tambahan uang lain-lain dari rapatnya dan segala macam. Kayaknya cuma gaji bulanan aja. Karena yang lain-lain pasti ada lah ya. Dan di bawahnya juga ada perbandingan negara-negara lain. Kita dibandingkan negara lain tentang gaji DPR dengan gaji masyarakatnya. Nih, Indonesia. Gaji masyarakatnya 6.500.000, gaji DPR-nya 104 juta. Singapura, sekelas Singapura aja nggak beda-beda jauh. Tuh, Singapura masyarakatnya tuh 123 juta bro, per bulan. Gila lu. DPR 173, ya beda-beda tipis, nggak jauh banget. Negara sahabat kita, Malaysia, gaji masyarakatnya 17.600.000, gede juga ternyata ya. Dan gaji parlemennya 99 juta, hampir 100 juta juga. Tapi karena gaji masyarakatnya banyak, jadi ibaratnya nggak jauh-jauh banget, nggak kayak Indonesia jumlahnya. Indonesia kan 6.500.000, ini 17 juta lah, nggak segitu banyak. Australia gaji masyarakatnya 87 juta, sedangkan gaji DPR-nya 210 juta. Yang mana kalau kita simpulkan Indonesia banyak banget, gap-nya banyak banget.
nggak masuk akal 16 kali lipat. Dan gua harap sih harusnya nggak sebanyak ini anggota DPR-nya, dan gajinya juga nggak sebesar ini, karena lu harus lihat masyarakat juga susah di bawah buat dapat 1.000 perak, 5.000 perak aja susah banget. I don't know, dan kayaknya lu juga nggak menyerap aspirasi sebanyak itu dan nggak pro terhadap masyarakat. Lu cuma punya kepentingan atas diri lu aja. Ini yang mau gue yakini dan gue pahami sejauh ini. Dan mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.